Oke, halo guys, welcome to my channel Goblok. Di sini dengan saya Muhammad Farid Anas, mahasiswa dari Stikes Nusantara Kupang dengan nomor NIM 14 20 11 80 30 R dari kelas KPN 18A. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen kasus terhadap orang yang menyalahgunakan nafsa. Mungkin teman-teman sebagian belum mengerti itu, jadi saya akan menjelaskan nafsa itu adalah narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Dengan omong narkotika saja teman-teman pasti sudah mengetahui apa yang saya maksud. Oke, jadi tidak perlu banyak basa-basi lagi, kita ke videonya. Tapi sebelum itu ingat, like, komen, dan subscribe channel ini. Halo guys, beda kan dengan yang tadi dengan yang sekarang. Gue pakai seragam kampus gue ini. Oke, kita kembali ke topik manajemen kasus penyalahgunaan nafsa. Jika ada di orang sekitar kita yang kita lihat dia sedang memakai obat-obat terlarang, atau teman-teman yang sebagai perawat atau calon perawat, mungkin di sini saya bisa membantu sedikit. Untuk orang yang menggunakan obat-obatan tersebut, kita jangan langsung menjudge dia atau menuduh dia bahwa dia orang yang tidak baik. Tidak, mereka pasti punya situasi atau keadaan tertentu yang memaksa mereka harus menggunakan obat tersebut. Mungkin karena keadaan keluarga, percintaan, dan lain-lain sebagainya. Tapi yang pertama yang harus kita lakukan, saya di sini akan berbicara sebagai seorang perawat. Yang pertama harus kita lakukan adalah identifikasi klien dan orientasi. Pertama, kita harus mengidentifikasi klien. Dia ini siapa? Dia ini dari keluarga yang mana? Bagaimana kehidupannya sehari-hari? Dan lain-lain. Setelah itu, kita harus berorientasi dengan klien. Ya, kita harus berorientasi dengan klien karena dalam orientasi itu kita bisa memperkenalkan diri, bisa bertanya-tanya tentang kehidupan dia sebelum dia menggunakan obat-obatan terlarang dan lain-lain. Dan dalam orientasi kita bisa membangun hubungan saling percaya, teman-teman. Jadi ingat, identifikasi dan orientasi itu adalah yang paling penting. Oke, selanjutnya yang kedua, asesmen informasi. Ingat, asesmen informasi ini bagian paling penting untuk melaksanakan yang di bawahnya atau selanjutnya, yaitu mengumpulkan informasi. Kita harus ingat, yang tadi saya jelaskan, pasien itu bagaimana sehingga dia bisa menyalahgunakan obat-obatan, dia seperti ini. Contohnya pasien dari keluarga broken home atau orang tuanya bercerai. Ini pasti untuk anak-anak yang dari orang tuanya bercerai mungkin akan merasa seperti orang yang tidak pernah merasakan kasih sayang keluarga. Mungkin dia merasa beda dengan yang lain. Dan karena itu kita harus bisa memahami situasi klien. Jangan langsung menuduh dia yang tidak baik karena kalau dia menggunakan obat-obatan tersebut. Seterusnya, teman-teman, jangan menjudge orang lain. Yang ketiga, ini adalah selanjutnya aku udah kehabisan kata nih. Melakukan perencanaan pelayanan. Jika kita sudah mengumpulkan informasi yang dibutuhkan oleh kita untuk menyembuhkan pasien penyalahgunaan narkotika tersebut, mungkin yang seharusnya kita lakukan selanjutnya adalah melakukan perencanaan pelayanan. Melakukan perencanaan pelayanan. Seperti kita harus berbicara kepada dia bahwa
kamu, itu terlalu kasar. Mbak ini, mbak atau mas, mbak, mas, eh, tolong jangan menggunakan obat-obatan terlarang lagi, karena satu, bisa memberikan dampak yang tidak baik bagi kesehatan. Yang kedua, mungkin ini bisa menyebabkan penyakit yang tidak diinginkan oleh orang-orang, yaitu HIV, penyakit HIV. Saya di sini tidak akan menyebutkan AIDS, tapi virus HIV itu sangat tidak baik bagi tubuh karena bisa melemahkan imun. Yang selanjutnya, menghubungkan dan mengkoordinasikan pelayanan supaya pelayanan ini tetap terjalin atau tersukseskan. Maka kita harus saling berhubungan dengan klien kita. Jangan biarkan dia setelah konsumsi ini sekali langsung biarkan dia pergi. Kita harus selalu menghubungi dia dan mengetahui kata yang pas, bagaimana keadaannya. Itu kata yang pas yang saya butuh, bagaimana keadaannya. Jangan langsung lepas tangan begitu saja dengan klien kita. Ingat, itu yang paling penting. Yang selanjutnya, mungkin itu saja dari saya. Kita akan masuk ke yang selanjutnya, yaitu bagaimana cara menanggulangi penggunaan nafsa. Oke, stay tune dulu ya. Oke guys, gue sudah habis minum. Tarik sampai mana kita? Oh iya, cara menanggulangi orang yang menyalahgunakan nafsa. Cara menanggulanginya itu gampang. Yang pertama, dan itu yang paling penting, yang pertama, kita harus supply reduction atau mengurangi orang yang berjual obat-obatan tersebut. Karena apa? Karena dengan adanya mereka mengambil keuntungan dari kesusahan orang lain. Mereka menjual obat-obatan tersebut kepada orang lain dan mereka mendapatkan untung. Tapi orang yang membeli obat-obatan tersebut, walaupun seperti apa yang orang bilang, senang sesaat, susah kemudian. Nah, itu kata yang tepat untuk orang yang membeli obat-obatan tersebut. Oke, yang selanjutnya, cara untuk menanggulangi penyalahgunaan nafsa itu, yang kedua, demand reduction atau mengurangi klien meminta obat-obatan terlarang tersebut atau mengurangi ketagihan terhadap obat-obatan tersebut. Seperti yang kita tahu, orang yang kalau sudah ketagihan obat-obatan psikotropika, narkotika dan lain-lainnya akan sangat susah untuk dilepas. Mereka pasti akan membutuhkan obat-obat itu setiap hari dan terus-menerus. Jadi, sebagai perawat, kita harus kita harus bisa membantu klien untuk mengurangi ketagihan mereka terhadap obat-obatan tersebut, karena itu sangat tidak baik. Selanjutnya, yang terakhir, ini mungkin teman-teman sudah biasa dengar di televisi atau di mana saja di media sosial, yaitu rehabilitasi. Ya, di tahap rehabilitasi ini kita bisa membantu penyembuhan klien atau ketagihan klien dengan obat-obatan tersebut. Mungkin itu saja dari saya tentang manajemen kasus orang yang menyalahgunakan nafsa. Jika ada kesalahan dalam penyampaian saya atau bagaimana, mungkin teman-teman bisa komen atau kritik di bawah, bisa. Saya terima kok dengan baik hati, dengan senang hati, dengan rendah diri. Saya terima komen teman-teman semua. Oke, terima kasih. Bye-bye. Oke guys, itu tadi video saya tentang penyalahgunaan nafsa. Manajemen kasus orang menyalahgunaan nafsa.
Oke, saya mohon maaf jika dalam video ini terdapat banyak tutur kata yang salah dan yang kurang. Saya mohon maaf. Jika teman-teman punya kritik, saran, dan lain-lain bisa komen di bawah. Dan juga bisa share video ini ke teman-teman yang lain kalau video ini sangat membantu teman-teman. Oke, terima kasih dan jangan lupa like, comment, and subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan video terbaru dari saya. Oke, thank you, see you next time. Control the fate now, I control my flow, and I know that I'll be great. How putting on a show.